اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril akdar, muqawwiril layli 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaril aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ala sahabatihi al-akhyar adada ni'ami wa ifadalihi. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalam alayka ya Rasulullah, khudh bi yadi gallat hilati adrikni ya Rasulullah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga para hadirin sekalian, al-ahibba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu kalimat yang pertama yang pantas keluar dari lisan kita adalah kalimat syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir di satu tempat, salah satu daripada rumahnya Allah, tidak lain, tidak bukan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbaiki hubungan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, duduknya kita di majlis ini akan menjadi sebab akan tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Wabil khusus kita berharap dan meminta kepada Allah, tidaklah kita pulang nanti dari tempat ini kecuali seluruh hajat kita, apa yang kita inginkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini, malam yang penuh kebahagiaan, dikarenakan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperingati daripada suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, yaitu satu perjalanan yang secara logis tidak masuk di akal manusia. Akan tetapi disinilah Allah menunjukkan kebesarannya,
Allah memberikan keberkahan-keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak hikmah yang terkandung daripada perjalanan ini. Yang sering kita dengar bahwasannya hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bahwasanya ini menjadi satu hiburan yang akan menyenangkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu tersebut, sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ada dua orang yang mahbubani, semuanya dicintai oleh Rasulullah, yang membantu daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil. Yang pertama adalah pamannya, yaitu Abu Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali. Beliau selalu membela ketika Nabi diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Beliau menjadi tameng. Beliau yang membackup Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencegah daripada gangguan-gangguan tersebut. Kemudian Allah memanggilnya. Kemudian Nabi mempunyai seorang istri yang luar biasa, yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya yang sangat luar biasa, yaitu Sayyidatuna Khadijah Kubra. Beliau adalah istri yang tercinta. Kita tahu di dalam sejarah bahwasannya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang kaya raya, begitu banyak hartanya, seorang ahli dagang yang luar biasa. Kemudian dia korbankan semuanya untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai beliau meninggal pun beliau tidak meninggalkan satu harta pun. Semua diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dua orang yang menjadi backup Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perjalanan yang luar biasa yang kita kenal peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi ada satu hikmah yang jarang kita dengar. Ini ditulis oleh Syekh Hasan Al-Jaubari dalam kitab Nuratul Wa'idin, dan juga dinukil oleh Al-Imam Nawawi Banten di dalam kitab Nuruz Dhalam, syarah daripada Aqidatul Awam. Hikmah daripada perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj dimulai dari iftakharat al-ard was-sama ila sama. Langit dan bumi sedang berbangga-banggaan, saling pamer antara bumi dan langit. Kemudian bumi mengatakan kepada langit, ya langit, ya sama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, menciptakan sungai, menciptakan lautan, semua ada di bumi. Pepohonan, hutan belantara dan lain sebagainya, semua terletak di bumi. Kemudian langit gak mau kalah, mengatakan kepada bumi, ya bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan rembulan, Allah menciptakan awan, Allah menciptakan ufuk, langit, semua ada di langit. Ini si bumi gak mau kalah. Mendengar begitu, bumi pun mengatakan, ya sama, wahai langit, di bumi ada satu rumah, di mana rumah tersebut sering dikunjungi orang, bahkan ditawaf. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah tersebut, yaitu Baitullah Ka'bah. Itu ada di muka bumi. Langit gak mau kalah, bicara sama bumi, ya bumi, di langit ada satu rumah di mana para malaikatnya Allah, arwahus salihin semua bertawaf. Itu rumah ada di langit, yaitu Baitul Ma'mur. Si langit, si bumi gak mau kalah lagi ngomong sama bumi.
wahai bumi, wahai langit, ini bumi yang bicara. Di muka bumi ada satu kekasihnya Allah yang diciptakan dari tanah yang syariatnya dipakai. Pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, kekasihnya Allah, diciptakan karena rahmat lil alamin. Dia adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada di muka bumi. Kemudian fasakatat as-sama. Langit mendengar itu diam. Sakatat. Wala yaqdir mujib. Tak sanggup untuk menjawab. Karena kekasihnya Allah, pemimpinnya manusia, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul ada di dunia. Kemudian dia minta sama Allah yang lagi. Ya Allah, Anta ta'lam. Kau tahu kesusahan aku, sehingga aku tidak bisa menjawab daripada apa yang dikatakan oleh bumi. Maka aku minta kepadamu ya Allah, angkat itu Muhammad, bawa dia ke langit agar aku menjadi mulia dengan adanya Muhammad SAW, sebagaimana bumi menjadi mulia dengan dekatnya Habibuna Muhammad SAW. Doanya dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila jannah, kau pergi ke syurga, kau ambil satu binatang, itu namanya buruk, kau ambil, kau bawa ke Muhammad. Datang malaikat Jibril sampai ke Riyadul Jannah, kebun-kebunnya syurga. Di sana ada 400.000 buruk yang ta'una fi Riyadul Jannah, yang lagi duduk-duduk di kebun-kebunnya syurga. Ada 400.000 buruk di situ. Wa fi kulli jabhatihi ismuhu Muhammad. Di setiap kening buruk itu ada tulisan Muhammad. Cari yang mana nih? Sampai dapatlah satu buruk yang lagi tiduran, menadahkan kepalanya ke tanah, bersedih. Ditanya oleh Jibril, malaka ya buruk, ada apa wahai buruk? Apa yang membuatmu bersedih? Apa kata buruk? 400.000 tahun saya lihat nama Muhammad, mendengar ceritanya Muhammad, akan tetapi saya tidak pernah bertemu kepadanya. Semenjak aku mendengar namanya, tertanam kerinduan yang luar biasa pada diriku. Mulai aku tidak mau makan, tidak mau minum. Apa kata malaikat Jibril? Maukah kau sampaikan kepada yang kau rindukan, yaitu Muhammad? Dibawa, dipakaikan pelan, dipakaikan dari kekang, dibawa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dengan buruk tersebut. Kemudian Rasulullah pada saat itu berada di Mekah, lagi tidur-tiduran di Ka'bah. Lagi tidur-tiduran di Ka'bah. Dibangun oleh malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat Jibril. Diajak ke Masjidil Aqsa. Banyak peristiwa kalau kita menceritakan. Buka di kitab Anwar Muhammadiyah, bisa menjelaskan apa yang terjadi antara kota Mekah dan Masjidil Aqsa. Banyak kejadian sampai pada Masjidil Aqsa, intinya Allah menjadi imam. Pada saat tersebut menjadi imam sholat, yang di belakangnya para anbiya semuanya, dan Rasulullah menjadi imamnya pada saat tersebut. Pada waktu mau naik ke langit, mau ke Mi'raj, itu Rasulullah ditawarkan susu dan khamar untuk diminum. Ada riwayat mengatakan 3 sama air 1. Pada saat itu Rasulullah SAW mengambil dan minum susu. Apa kata malaikatnya? Umatmu akan menjadi umat yang diberkahi, umat yang bersih, umat yang lurus. Coba kalau pada saat itu Nabi minum khamar, umatnya tenggeng semua dari sekarang ya. Umatnya pada tenggeng. Minum susu aja masih ada yang tenggeng. Naik ke langit, pertama, kedua, ketiga, bertemu dengan para anbiya, para rasul. Sampai pada satu titik, ke neraka segala macam sudah. Sampai satu titik, ini ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika mau ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha, di mana tempat itu Nabi